Udah ada Dokter Sonia Bibisono dan Stephania Bibisono. Mirip nggak? Nggak, kita jarang banget satu frame ya, hampir nggak pernah. Aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bisa-bisa di rumah yang pada kirim ke DM ke Instagram Business Entertainment. Jadi tentang masalah corona ini, karena mereka pada tahu. Lagi hits banget. Bener, orang pada takut. Nih yang paling hits jamu empon. Nah, tadi baru kita mau bahas nih, ada apa sih teman kita kayak rame. Diminum. Coba ya diminum ya. Jadi ini isinya. Temulawak, jahe, serai, ada cengkehnya sedikit aja karena cengkehnya bagus benar untuk menghangatkan tubuh. Dan temulawak, jahe, kunyit, serai. Nah itu 4 utama sama tambah cengkeh sedikit. Nah, karena ini boleh tambah ini nggak? Boleh tambah gula. Pahit ya? Boleh, biasanya selalu pakai gula merah. Gula merah ya? Iya. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih sehat dan kalorinya lebih rendah, biasanya gula merahnya terpisah atau nggak usah pakai gula. Jadi udah ya, kalau misalnya memang, karena kan kalau anak-anak memang bagus sih gula ya, tapi kalau yang kalau diet kalau diet gula itu diet coba jelaskan. kayak gula diet yang buah gitu boleh nggak masuk sini ya? Ya coba kamu yang dokter yang nanya. Oh iya boleh, maksudnya cuma Jawaban. rasanya jadi enak nggak? Rasanya enak, Masuk pokoknya sih boleh-boleh aja Jadi kalau yang ini kan sehat jamu semua. tuh bukan jamu ya. Kalau Iya, yang misalnya sehat. ngomongin memang jamu, Gula itu kan pahit. Emang mana ada sih tumbuh-tumbuhan pepaya kali ya manis ya. Kalau jamu-jamu gini mana ada yang manis. Nah ini kan memang biasanya kalau supaya enak harus ditambah dengan yaitu gula merah, gula aren boleh. Tapi ya tetap aja ada kalorinya naik. Dan juga kebanyakan gula sebenarnya yang untuk diabetes kan nggak bagus Iya, ya. nggak bagus. Jadi emang kalau mau jamu ya makanlah seadanya gini. Kalau buat anak-anak boleh tadi dicampur susu sama dicampur Iya, gula tuh udah sama enak. gula Di aren, blender enak aja. loh. Ini hangat banget loh, enak. Di badan serius, ini nggak bohong yang Tapi anget banget ter abis Iya. ini. Coba deh. Iya, ya. Dan kemudian ada sebenarnya sini di luarnya cengkeh itu kan juga bagus sebenarnya. Cengkeh Cengkeh itu bagus. benar-benar anti-inflamasi. Kemudian Semua buat isinya kan antivirus. anti-radang semua ya? Anti-radang buat tenggorokan. Jadi a bit jahe itu versi saya sih tambahin a bit cengkeh, sorry. Terus Ditambah. katanya kalau corona itu harus diminum yang hangat-hangat karena kalau Iya. virus corona itu takut sama yang hangat-hangat. Oh. Jadi mungkin bisa dihangatin. dipanaskan ya. Kayak wedang namanya. Iya, Maka wedang. Indonesia itu harusnya Iya, kayak kuat wedang. bebas Wedang dari tuh gula aren ya? Bukan, wedang itu dipanaskan semua wedang. Wedang gula macam-macam. apa? Pakai gula apa? Wedang itu nggak harus. Wedang itu kayak istilahnya kayak jamu, kayak apapun yang dihangatkan dan dipanaskan namanya wedang. Jadi ini dijual di tempatnya Stephania juga nih, ada dia. Ini Iya, makanan DM sehat. aku kalau misalnya mau juga aku kasih gratis nggak apa-apa kalau Oh, Ini apa sih? Ini luar apa biasa. coba? Ini ada gado-gado. Oh, gado-gado. Ini salah satu sebenarnya mau kasih tahu. Sambil makan boleh ya? Boleh. Nah, Makanan Indonesia. Coba kita buka. Ini jadi buka. bedanya kenapa Indonesia itu oke dibandingkan dengan yang lain, karena makanannya itu kaya dengan rempah-rempah, bukan cuma jamunya aja ya. Iya benar. Tapi lihat kan rempah-rempah. semua kayak rempah-rempah. Ini Makanya aja dulu kita dijajah sama Belanda karena kita Isinya diinginkan beda. rempah-rempahnya ya. tuh rempah-rempahnya. Jadi isinya ini semua. Oh, ini kalau lebih- ini apa gado-gado? Ini Itu yang gado-gado. dipisah bumbunya ini sama, tapi ini yang dipisah satu yang sudah dicampur. Semua. Oh, ini dicampur. Iya. Nah. Untuk biasanya gado-gado itu hati-hati ya, jangan makan yang sembarangan. Kalau gado-gado yang biasanya sembarangan itu kenapa? Bagusan yang belum dicampur. Iya, ini udah di mix. Kalau gado-gado yang sembarangan itu bukan sembarangan ya, maksudnya banyak yang dijual di luar itu pakai kacang tanah. Nah, kacang tanah itu kan digoreng dan kemudian lemaknya juga tinggi. Nah, ini campur-campuran dari kacang mede, kemudian ini ada almond, ada hazelnut juga, ada flaxseed, ada sesame seed. Jadi ya jangan lupa ini kita pakai bawang putihnya juga mentah supaya sehat. Bawang putih mentah itu juga bagus untuk melawan segala. Kita sambil makan ya, brizernya nggak apa-apa ya. Supaya terhindar dari corona harus makan makanan sayur-sayuran kayak Cobain gini ya. dong ya. Enak nggak? Dan rempah-rempah. Rempah-rempah ya, betul. Dan ini semua sayurannya memang Oh, ini campur kita aja ya? rebus. Iya boleh kalau mau itu campur, kalau nggak juga. Nah ini makanya warnanya nggak terlalu coklat kan, karena semua dari sesame seeds, dari cashew, dari hazelnut, dari almond, kemudian ada bawang putih, jahe, jeruk limau, udah cuma itu doang. Jadi memang corona itu yang penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena virus itu belum ada obatnya ya, so far sampai sekarang belum ada yang menemukan obatnya. Mungkin ada antivirus, tapi itu juga Daya tahan tubuh ya. sifatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi yang penting adalah daya tahan tubuh. Gimana kita supaya bisa menjaga dari pola makan, pola tidur, olahraga tadi, sama manajemen stres tadi, sehingga daya tahan tubuh kita bisa tetap tinggi. Termasuk makan makanan ini, jamu-jamuan, herbal-herbal tadi udah disebutin, temulawak, cengkeh, daun kelor juga tinggi, anti radang sama untuk daya tahan tubuhnya itu ditingkatkan. Jahe itu juga bagus. Jadi rempah Indonesia tuh emang banyak banget yang gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin bolehlah minum kalau yang capek-capek minum suplemen gitu, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh lah, penting sih juga sih, terutama kalau lagi capek. Dan corona itu kan memang kebanyakan yang
terkena kemudian sampai meninggal itu adalah orang tua. Jadi di atas 60 tahun tuh harus lebih berjaga-jaga, harus lebih hati-hati. Kalau bisa jangan ke tempat ramai dulu sekarang kalau nggak penting. Jangan travel dulu kalau nggak penting. Dan juga kalau bisa pakai yang bersih-bersih lah, pokoknya semua harus cuci tangan atau bawa hand sanitizer atau spray ruangannya. Dengan anti desinfektan. Jadi cara menularnya tuh coronavirus adalah dengan cara droplet. Jadi liur. Jadi misalnya orang batuk gitu ya, hacu gitu ya, atau batuk. Nah itu kan dia sebenarnya tuh ngeluarin berjuta-juta kuman dan liur. Nah itu dia langsung menempel tuh di sekitarnya. Apa aja yang ada di sekitarnya. Jadi bisa manusia di sebelahnya, bajunya, atau kursi, meja, lantai. Dan itu tuh dia bisa tahan loh di situ, nggak mati virusnya. 2-7 hari bisa bertahan. Kalau tidak disemprot dengan antibakteri dan anti kuman, antivirus. Kalau nggak disemprot, dia tuh di situ terus. Di situ terus. Jadi makanya harus dia semprot-semprot nih untuk anti kuman, antivirus karena dia bisa tahan di situ. Nah, itulah nanti misalnya kita ke sana ke meja itu nih, kita pegang. Kemudian kita nggak cuci tangan, langsung kucek-kucek mata atau hidung atau mulut. Nah, langsung masuk ke kita. Dan dia tahan di situ 2-7 hari loh. Bukannya saat itu aja terus nanti bisa mati sendiri, enggak. Aku pikir kalau si virus itu keluar udah nggak di dalam tubuh kita terus berapa menit udah mati. Enggak ya? Ada penelitiannya, ada yang penting bisa dicatatnya, ditulis di sini nanti silahkan. Nanti aku kasih. Jadi ada tuh, jadi bisa di aluminium berapa jam, di kayu berapa jam, di logam berapa jam, di benda-benda lain gitu. Beda-beda ya dia bertahan si virusnya itu di setiap benda. Dan tergantung misalnya suhunya, tergantung suhunya di ruangan itu berapa. Makanya kayak misalnya di Singapura itu cepat banget nyebarnya karena mereka tuh penuh AC semua dan nyambung. Jaringan MRT-nya tuh nyambung banget dari gedung ke gedung kan nyambung semua. Dan ber-AC, dingin. Terus apartemen semua kayak mungkin ini banyak di situ. Iya, dan dalam rumah ya. Mereka tuh mereka jalurnya kan udah bagus banget tuh antara satu tempat satu yang lain. Jadi menyebarnya tuh gampang banget virusnya, dan udara yang dingin juga menambah AC itu menambah gampang juga menyebar. Gitu. Jadi nggak usah pakai AC ya, kita kipas angin. Tetap aja kan virus, tapi tetap aja yang penting juga bisa di spray gitu antibakteri, antivirus untuk di permukaan meja, kursi, lantai, dan juga cuci tangan. Cuci tangan, penting banget cuci tangan pakai sabun. Itu kan ada caranya, harus yang benar nih cuci tangannya. 20 detik itu kan. 20 detik dan harus mencapai semuanya ya. Jadi bukan cuk udah gitu. Jadi harus semuanya dari air mengalir juga kan katanya. Air mengalir, jangan kobokan. Kobokan nggak boleh ternyata. Kobokan jangan. Harus semuanya sampai ke jari-jari tangan, kukunya juga, dan kuku juga begini. Makanya kukunya potong nih kalau sekarang. Iya, semuanya dipotong, nggak ada kuku ya. Begitu ini juga hati-hati handle pintu. Jadi pas kita masuk dan keluar WC itu biasanya handle-nya kan udah pegangan orang-orang. Sama kalau keran tuh juga kalau bisa nutupnya terakhir itu kalau bisa pakai tisu gitu nutupnya, harus tisunya langsung dibuang. Atau misalnya pakai siku. Jadi jangan udah tangannya bersih terus nutup lagi pakai tangan yang bersih. Pakai lagi virusnya. Ada di situ. Kemudian tangan yang bersih, kita buka handle pintu itu kalau bisa juga pakai tisu, habis itu tisu dibuang. Karena kalau enggak nanti handle pintunya kan kotor, semua orang pegang handle pintu tuh. Apalagi kalau di tempat umum itu ya untuk lift juga ya. Iya buat lift. Jadi di Singapura tombol-tombolnya itu. Singapura tuh katanya ada gosip, jadi semua orang yang di Singapura tuh tutupin jarinya pakai plastik buat menunjuk lift. Pokoknya semuanya di tempat umum, telepon tempat umum, gitu itu juga pokoknya semuanya berbahaya. Makanya harus disemprot sama desinfektan yang lebih bersih lah, antibakteri, dan cuci tangan, dan kalau nggak pakai hand sanitizer kalau kepepet ya misalnya. Nah iya, itu sanitizer katanya nggak terlalu ngefek juga, benar nggak sih dok? Katanya cuma antibakteri. Itu antibakteri dan antivirus. Memang udah di jurnal belakangan dikeluarin di jurnal bisa memang desinfektan itu membantu untuk mencegah penularan virus corona. Tetapi sebenarnya lebih bagus air mengalir karena kalau air mengalir dan sabun tuh lebih bersih gitu. Kalau alkohol tuh bisa juga, tapi untuk yang emergency lah, misalnya lagi ngapain gitu terus ujuk-ujuk mesti misalnya meeting tuh takut dimarahin bosnya gitu kan, bolak-balik ke itu terus tiba-tiba mau kucek mata
atau mau gosok-gosok hidung nggak pakai sanitizer, atau terpaksa misalnya mau nyomot ngambil makan atau minum ya pakai hand sanitizer dulu gitu. Jadi budaya hidup sehat tuh memang harus lebih sekarang ditanamkan. Yang dulu papi kita tuh tanamkan, dulu kan dia nggak ada virus padahal cuma dia gaya hidup sehat gitu. Nah itu sebenarnya harus sampai nggak boleh ada binatang loh di rumah. Oh ya? Aku ngomong binatang, aku juga mau nanya itu. Emang bener katanya bisa tular lewat binatang, corona kan lagi katanya. Nah katanya kan pertama kali memang virusnya itu lewat binatang, lewat si kelelawar itu. Tapi memang penelitian sekarang sih belum ditularkan lewat binatang. Kalau binatang tuh memang bakteri-bakteri yang virusnya lain katanya lewat dan kuman-kuman. Belum sih, temen ya kalau misalnya virusnya itu misalnya orang hacu terus kena bulu binatang ya bulu binatang itu disayang-sayang ya bisa kena. Dulu kayak gitu ya. Cuman bukannya virus itu masuk ke binatang sih sampai sekarang sih belum ya. Temen aku masih sempat bilang hati-hati lu piara anjing, piara kucing nanti ludahnya bisa gini-gini segala macam. Itu enggak ya? Sebenarnya kayaknya udah dari orang lain yang batuk mungkin. Soalnya si kucing anjing itu kan kagak mandi kan. Iya. Seminggu coba misalnya punya anjing dimandinya berapa hari sekali. Iya kan dia nempel semua, dan kalau nggak di spray, nah spray antibakteri itu kan anti kuman, antivirus kan nggak boleh ke manusia kan, itu nggak boleh ke hewan juga. Nah yang bisa dilakukan cuman spray ke tempatnya hewan-hewan itu tidur, jadi tempat mungkin keranjangnya gitu, atau sofa-sofa yang bekas binatang itu penting banget di spray sama spray antivirus antibakteri. Kenapa? Kalau nggak si kuman-kuman dari anjing dan kucing yang nggak mandi seminggu itu nempel semua di sofa-sofa, itu tuh bahaya. Dan infeksi lain selain virus, infeksi bakteri, misalnya kita gampang sakit-sakitan, itu lebih gampang masuk virus corona. Jadi kenapa orang disuruh vaksin flu, padahal vaksin flu-nya itu bukan vaksin virus corona, vaksin flu biasa yang lain gitu kan. Karena kalau yang sering flu itu dengan gampang, lebih gampang. Jadi orang yang daya tahan tubuhnya kurang seperti penyakit diabetes, orang penyakit jantung, atau ada penyakit imun yang lain, atau suka gampang sakit flu, itu lebih gampang masuk corona. Kenapa? Karena ujung-ujungnya daya tahan tubuh itu tuh memang rendah, sehingga gampang masuk virus corona. Jadi vaksin anti corona ini sebenarnya belum ada ya dok? Cuma hanya vaksin. Jadi mungkin orang sama aja vaksin flu ya? Biasa. Nah itu gunanya agar kalau kita flu kan daya tahan tubuhnya langsung rendah. Nah itu gampang banget dimasukkan. Tapi gini juga nggak sih dok, mungkin bukan cuma ini kan untuk solusi ya, karena udah virus corona masuk ke dalam negara Indonesia. Tapi gimana mungkin pencegah ke depannya? Kan ini virus corona masih oke lah, masih dibilang masih lebih aman ya. Kalau misalnya kita sebagai manusia juga nggak menjaga bumi ini dengan baik, itu pasti akan terjadi lebih banyak virus-virus yang makin banyak. Karena kan ada yang dibilang mungkin ini karena climate change, iklimnya kan berubah drastis nih di luar, di sini gitu. Seharusnya musim hujan tuh udah kapan, sekarang jadi kapan gitu. Nah ini pun juga karena ulah manusia semua yang nggak mencintai bumi, jadi virusnya semakin ganas itu kan, mereka bermutasi virus itu dari makin ganas gitu. Tapi sebenarnya yang pertama itu kan katanya dari kelelawar. Nah makanya kalau bisa makan makanan tuh yang mateng. Nah, ya boleh lah ya yang sehat. Maksudnya boleh lah yang mentah. Tapi kan kalau di Jepang itu kan mereka makan sushi, tapi kan mereka bersih banget ya. Jadi bersihnya benar-benar bersih. Kayak ini ayam, kayak ayam unggas semuanya ya. Itu nggak boleh dicampur sama pisau sayuran. Itu katanya terjadi di pasar Wuhan. Karena mereka itu mencampur antara daging yang mentah dengan potong sayuran. Dan kadang-kadang kita tahu memang sayuran itu lebih bagus dimakan mentah. Kalau di rumah cuma dicemplungin sebentar, mungkin di air panas udah. Sedangkan virusnya yang dari binatang itu mungkin masuk, nah itu lewat sayuran tadi, karena pisaunya digunakan sama. Makanya di rumah itu jangan lupa, mendingan untuk sekarang sementara waktu direbus, kayak gado-gado ini makanya kan direbus semua sayurannya. Enak loh, tapi ini serius gado-gadonya. Siapa nih jualan? Sayur tuh harus selalu air mengalir, intinya air mengalir. Apalagi kalau kaki lima, saya tuh pengen banget mengedukasi kaki lima. Makanya saya juga lagi mencari boleh cara. Kita edukasi kaki lima. Mencari cara, cari aja kaki lima. Dan juga saya lagi pengen bikin sesuatu nih untuk filter minyak jelantah. Jadi biar masyarakat Indonesia tuh nggak makannya minyak jelantah, karena itu jelek banget buat kolesterol tinggi dan bikin sakit jantung. Iya, dan orang Indonesia suka banget makan gorengan semuanya, gorengan dikit. Ini ada kerupuknya juga gitu. Dan sebenarnya kalau minyak yang bagus sih nggak apa-apa. Iya, kayak ini kan kalau saya bikin makanan semuanya pakai minyak kelapa gitu. Jadi Indonesia itu kan kaya kelapa, negaranya tropis. Nah, mungkin lebih mahal sedikit harganya, tapi minyak kelapa itu bisa membantu untuk kesehatan. Minyak kelapa tuh bau kelapa nggak sih jadinya? Tergantung. Kalau minyak yang virgin coconut oil tuh bau kelapa banget. Tapi kalau yang minyak kelapa yang biasa itu aman untuk menggoreng. Dan titik jenuhnya dia itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita kayak goreng ayam, goreng kerupuk itu nggak mudah gosong, karena gosong itu bisa mencetus penyakit kanker juga. Bener ya dok ya? Jadi minyaknya yang bagus pakai apa aja? Minyak kelapa doang? Ada mereknya lah untuk yang minyak kelapa itu memang bagus. Karena memang kalau misalnya kita lihat ya, minyak kelapa itu langsung diambil dari buah kelapa yang dipanaskan lama-lama keluar minyaknya.
Dan kalau misalnya minyak sayur itu tuh diekstrak melalui proses kimia yang lebih banyak. Jadi sebenarnya apa yang sehat itu yang langsung diambil dari alam. Karena tadi ada yang nanya juga ke Instagram saya, kenapa sih mentega itu lebih sehat daripada minyak gitu? Kan lemaknya lebih banyak. Oh, kita ngomong mana yang lebih langsung diambil dari alam. Jadi kayak ini nih, kenapa jamu papon ini bagus? Karena memang langsung diambil dari alam tanpa proses kimia. Kunyit kan langsung diumbi-umbian, diambil dari tanah, langsung dibuat. Jadi nggak melalui proses apapun juga, tanpa ada kimia sedikit pun itu akan jadi jauh lebih baik. Jadi kita kan bukan robot, kita nggak makan bahan-bahan kimia, kita makan apapun yang natural. Kalau olive oil, canola oil gitu, nah itu juga bagus atau buat goreng. Nah itu olive oil, canola oil begitu dipanaskan ya untuk suhu kompor di atas 200 derajat percuma. Oke, jadi kalau misalnya kita memang mau makan olive oil itu biasanya dimasak itu terpisah. Jadi setelah udah selesai, biasanya udah masak sup baru dikasih olive oil atasnya, atau hazelnut oil. Jadi nggak boleh panas, begitu panas hilang lah sama kayak minyak biasa. Jadi salah banget nih kalau misalnya orang pakai olive oil buat masak, buat ngegoreng ya, itu udah jadi jelek sama aja. Karena dia titik jenuhnya tuh tinggi, jadi malah dia cepet gosong gitu semua makanan ya kalau kita pakai olive oil. Itu bagus sekali kayak virgin coconut oil, olive oil semuanya dimakan mentah gitu. Jadi di atasnya aja ya dibuat apa? Di drizzling buat sup ya, biasanya kita makan sup ada drizzling olive oil di atasnya. Gitu. Ini makan aja nih, bukannya gue lapar beneran. Tapi ini enak loh serius. Ini bener. Udah jangan makan nanti aja. Jadi ini sayur-sayuran yang bener untuk mencegah corona ada. Iya, kalau sayur-sayuran segala macam kan. Daya tahan tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin dan nggak kuat. Iya, satu lagi ya, kalau makan tuh yang berwarna-warni. Karena semua vitamin dan mineral itu berbeda-beda di warna-warna. Warna ini bagus banget untuk bisa komplit vitamin dan mineral yang didapat dari tubuh. Karena kan suplemen memang bagus, tapi kan ada resiko untuk ginjal ya. Jadi kalau bisa lebih baik semuanya makan sayuran pure, jadi nggak usah perlu vitamin lagi. Kecuali lagi daya tahan tubuhnya lagi rendah, gitu boleh vitamin. Tapi jangan memang tiap hari sih. Nanti lama-lama tubuh itu merasa kebal. Biasa minum vitamin, padahal sebenarnya dari makanan yang warna-warninya udah oke. Tapi makanan itu maksudnya kalau bisa tiap hari tuh ganti beda-beda, ganti bahan makanan dan ganti warna gitu. Jadi jangan itu terus. Jangan misalnya kan lagi mau ada green juice terus tiap hari. Sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi harus bervariasi, merah, hijau, besok kuning gitu. Ya, waktu itu ada juga nih yang temen aku mau diet, dia makan gado-gado terus setiap hari, lama-lama jadi asam uratnya naik. Oh iya bener. Ya karena di sini kan banyak sayuran yang meningkatkan asam urat juga. Jadi memang harus divariasi deh setiap hari kalau bisa makanan itu, jangan itu terus. Nah satu lagi makanya kalau gado-gado lain itu kan biasanya pakai kacang-kacangan kan, asam urat juga jadi tinggi. Nah ini pakai seeds tuh sekarang. Jadi kalau mau yang bikin piring di rumah boleh nih ada pumpkin seeds biji-bijian. Oh ini nih ya? Enggak, ini hasilnya sama palmon masuk kacang-kacangan. Tapi kalau mau biji-bijian ini kayak pumpkin seeds, pine seeds, sunflower seeds itu semua, flax seeds itu apa sih masuk biji-bijian biar nggak itu. Kalau sayur-sayurannya kan banyak juga tuh yang asam urat tuh. Iya, sayur apa aja nih biasa? Kangkung. Iya. Nah ini nggak pakai bayam, nggak pakai kangkung sih. Cuma kalau kacang panjang, berarti harus dipilih juga ya. Iya harus pilih labu, jadi lebih yang dingin-dingin. Iya labu nggak. Dia pilihin aja sendiri. Kalau nggak bisa beli ke saya. Betawi Sabtu. Nah, ya. sekarang ini ada pertanyaan udah DM di Instagram Business Entertainment, minta tolong tanyain katanya ke Dr. Sonia dan Stefania tentang corona ini. Aku tanya ke Dr. Sonia dulu ya. Ini ada yang nanya, tadi udah dijawab, umur virus tadi udah jawab ya, tadi bisa mati berapa jam segala macam, udah dijelasin sama Dr. Sonia. Nanti ada gambarnya yang bisa di Terus sebenarnya virus corona penularannya dari apa aja, dari salaman juga harus hati-hati katanya ya. Iya dong. Iya ya. Harus begini gitu ya katanya. Itu harus namaste sekarang. Oh iya. Ada yang pakai kaki katanya. Jadi memang ya itu penyebarannya kan tadi saya udah bilang kan melalui udah dijelasin lah tadi ya, droplet melalui liur. Jadi orang batuk bersin langsung keluar berjuta-juta. Kadang-kadang virus kita habis ngupil gitu, habis cebok nggak cuci tangan. Bener loh, banyak orang gitu. Itu bukan virus corona deh. Itu diare, virus upil. Tapi bener, kan suka begitu orang. Itu baik perhatiin, ada yang garuk-garuk apa kan nggak paling sebel. Garuk-garuk apa aja lah. Ketek lah. Terutama garuk-garuk itu biasanya bagian belakang tubuh kan. Misalnya ada yang suka gatel. Nah, kan dari melalui bagian belakang tubuh apa tuh senyum-senyum semua bagian belakang. Jadi kalau dari anus itu banyak kuman. Iya. Terutama kalau dia lagi diare. Jangan dibayangin, kayak enak perut. Nah, itu bisa menyebarkan banyak penyakit. Kalau dokter kan semua harus diomongin ya, namanya juga kuman ya dari seluruh tubuh itu. Tapi penting memang gitu. Iya, memang jadi bisa menyebabkan penyakit. Makanya kenapa kalau chef itu harus bersih tangannya, misalnya harus cuci tangan, harus pakai plastik. Harus pakai plastik kenapa? Karena kalau dia garuk-garuk sesuatu, langsung masak, langsung pernah tuh ada kan wabah, maksudnya diare. Jadi di satu misalnya restoran tuh semua orang yang makan di situ kena diare karena chefnya itu misalnya
pegang-pegang sesuatu, nggak cuci kemudian tangan. nggak cuci tangan terus masak ya, kumannya semua masuk. Sebenarnya kan ada memang makanan Terus yang harus hygiene, pakai ya. tangan, yang nggak bisa pakai semua sarung tangan gitu. Nah itu Iya, harus iya. cuci tangan yang bersih. Ya, terus kuku juga nggak boleh. Jadi penularan tadi lewat liur yang menempel di permukaan semua meja, kursi yang dia, pokoknya semua liur yang batuk pilek itu langsung kena. Orang cipratan juga boleh. Nah itu, dan dia bertahan di sana selama 2-7 hari. Si virus di meja, di kursi, di tempat umum, di lift, di pencet-pencetan, di handle-handle pintu, bertahan di situ kalau tidak disemprotkan dengan antivirus dan antibakteri. Dan kalau nggak disemprot nih ya, kan kita kalau disemprot kan ya udah mati kan. Kalau nggak disemprot, dia kemudian menularnya gimana? Dari orang lain yang megang juga barang itu, iya, iya. megang barang itu, kemudian orang Terus lain salaman lagi ntar sama kita tiba-tiba. salaman, dan mungkin misalnya Rizky kucek-kucek mata, Iya, kucek iya. hidung, Kalau nggak bisa kucek makan mulut. nasi padang pakai tangan. Iya, masuk ke mulut kan, Iya, ya. iya. Nah, itu Sudah. masuklah semua virusnya. Nah, Oke, itu penularannya. jawab nih. Terus tadi ada pertanyaan lagi Dokter Sonia, thermal scanner ini bandara-bandara di itu efektif nggak sih buat ngecek orang itu masuk corona apa enggak? Nah, efektif kalau dia udah demam. Tapi kan ada masa inkubasinya. Masa inkubasi 2 minggu, 14 hari di mana dia belum bergejala. Nah, itulah dia bisa membawa virus tapi belum bergejala dan bisa menularkan. Makanya kenapa orang udah tiba-tiba ada yang ketularan di sebelah sini, padahal waktu itu dia ketemu si Nggak orang sakit. itu baik-baik aja. Nah, karena ada masa inkubasi itu 14 hari di mana dia belum bergejala. Dan waktu gejala pun pertama kan juga nggak langsung demam. Iya, Masih iya. sumeng-sumeng, udah Iya. gitu baru demam tuh setelah 3, 4, 5, 6 hari demamnya baru tinggi. Jadi waktu di scan ya mungkin Masih belum normal. ketahuan, Iya, atau iya. mungkin masih cuman kayak serak-serak atau serot-serot dikit gitu. Nah, atau mungkin masih ngilu-ngilu badan. Gejalanya kan itu seperti batuk, pilek, terus kemudian ngilu-ngilu badan. Kalau Karena virus kan sekarang suka udara lagi gini, pegel-pegel. semua lagi pilek batuk. Iya. Banyak anak-anak semua itu dokter tuh pilek batuk semua. Kita yang demam-demam tinggi sekarang udah nggak bisa Iya. masuk ke bandara mau ke kantor-kantor berarti kan intinya suhunya tinggi udah nggak boleh masuk. nggak boleh. Iya, makanya ya lebih sehat sih sebenarnya ya, memang ya dengan adanya termometer temperatur itu kan orang yang sakit, jadi kalau bisa ya di rumah aja istirahat. Gitu. Cuman ya memang tidak mengurangi penularan virus, karena orang yang tidak bergejala sebenarnya juga misalnya dia udah ada virus dalam tubuhnya dia juga bisa menularkan. Jadi ya sebaiknya kita menjaga kesehatan kita, daya tahan tubuhnya ditingkatkan, dan cuci tangan sering-sering. Siap. Terus sama ini ada pertanyaan lagi juga dok. Sebenarnya Dokter Sonia, corona itu sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih? Nah, so far Ini kayaknya banyak yang belum ada ya. belum ada. Kalau ada yang mau menemukan, mungkin peneliti-peneliti yang ahli virus, nah itu belum sih sampai sekarang. Ya karena katanya ada gosip-gosip tuh lewat Instagram, lewat WA chat ya. Wah, bye-bye virus corona, udah ada vaksinnya nih di Israel. Iya, iya, ada Kan katanya ini ada vaksin udah jamunya buat Katanya ngobatin. Anti Obat-obatan itu buat mencegah ya. mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena kan jamu-jamuan ini kan yang tadi isinya apa aja, temulawak, jahe, kunyit, yang penting serai, Nah. kayak akan kurkuma ya. kayak itu kan anti radang, kurkumin, anti Kurkumin. radang, dan untuk meningkatkan daya tahan Itu untuk tubuh. ginjalnya juga bagus banget. Kalau Bagus waktu ya. aku sakit tuh inget nggak sih ya? Iya, Ginjalnya nggak bagus terus minum kunyit terus. Terus ke liver, kalau liver pakai kurkuma gitu ya, temulawak biasanya. Iya. Nah itu memang jadi sebenarnya belum ada. Belum sampai bisa ya. sekarang. Jadi makanya kenapa masih merebak terus di seluruh dunia, sampai Olimpiade juga kan terancam ya akan digagalkan atau dipospon, karena ya Jepang itu sangat berhati-hati. Mereka nggak mau ada kerumunan orang yang nanti di situ ada wabah gitu. Wah, Iya, iya. kan lebih heboh lagi kita kalau dibilang gara-gara Olimpiade nih, Iya, jadi iya. virusnya makin merebak. Soalnya kalau yang paling takutnya adalah orang dari seluruh dunia Oh, iya, iya, datang iya. di satu tempat. Nah Iya, itu kan iya, nggak iya. tahu kalau tadi masih belum bergejala tapi bisa menularkan. Iya, iya, iya. Nah itu kan juga dari seluruh dunia loh. Iya. Gitu. Tapi dok katanya sebenarnya demam berdarah lebih berbahaya dari corona, banyak yang bilang juga. Ini Iya. cuma 2% tingkat kebahayaannya si corona. Benar nggak sih dok? Kematian. Ya memang Indonesia itu banyak masalah ya yang sekarang masih. Saya kan juga sebagai duta tuberkulosis. Oh iya. Anti tuberkulosis. Yang paling parah tuh sebenarnya tuberkulosis. Karena tuberkulosis itu kan Itu nggak seheboh corona. Iya, Beritanya. padahal yang dulu banyak meninggal banget ya. Dulu jadi virus ya, dulu wabah ya. Ingat nggak? bakteri, Ah. TBC bakteri. TBC. Jadi memang karena corona kan baru, maksudnya mutasi baru nih, Jenis baru, jenis jenis baru virus dari baru. corona. Sebenarnya corona virus itu banyak keluarganya. Jadi udah ada virus-virus dulu, influenza dulu namanya coronavirus juga, tapi tipenya tuh beda-beda. Nah ini tipe baru nih, jadi makanya heboh karena kan baru, kemudian Belum ada menyebabkan vaksinnya, kematian, belum ada obatnya. belum ada vaksin. Ya maksudnya baru, tapi
ya yang lain-lain juga harus dicegah lah ya, seperti tuberkulosis yang merajalela demam juga, berdarah. ya demam berdarah yang lagi saat hujan seperti ini. Atau biasanya ketabrak mobil juga kena juga. Tahu. Iya kan, itu Kobe Bryant kena helikopter yang paling bagus juga ya udah. Itu gitu. karena saat itunya tuh katanya maksudnya dia pilotnya itu pilotnya Oh, jadi salah. kurang expert, kurang Jadi training, nggak bisa sehingga dia mendaratkan ya? tidak bisa. Dia mengambil keputusan yang salah, mengambil daerah berkabut atau tetap terbang di tempat berkabut gitu. Jadi dia susah juga ya, Emang punya ada jalan punya hidupnya duit ya? Jalan salah, nggak punya duit salah ya. Sebelah- Kalau sebelah- punya duit bisa naik helikopter tapi Begitu juga. Tapi inilah makanya mungkin ini penyakit ini ada bukan dampak baiknya ya. Maksudnya bisa kadang-kadang Sama diambil positif. hikmahnya kalau orang Jawanya ya. Ah. Ya biar kita juga mungkin semakin tahu ini kan menyerangnya Iya. semuanya nih, bukan cuma atas ke bawah. Maksudnya kalau orang bilang tuberkulosis banyak menyerang di masyarakat bawah yang kotor yang masih belum bersih. Sedangkan ini kan virus corona semuanya, lapisan semuanya gitu. Jadi yang tadinya mungkin semua orang mau pajang-pajang semua kemewahan ya, sekarang juga lihat tuh, Cuma. jadi semuanya kan jadi mikir oke, lebih bersatu. Tapi TBC itu untuk juga hati-hati loh, bisa menular. Iya, Maksudnya iya. Kayak atas juga, soalnya kan kalau pekerjanya itu di situ ya dia bisa nularin juga Atas dong. juga. Iya. Sebenarnya bisa kayak kamu, Iya dulu kamu kita pernah apa? pernah dulu ada Dia gejala sakit testimonial TB. dia pernah iya loh. Soalnya kan jadi kena karena- tuberkulosis karena diet ya, Bukan, Kayak daya tahan tubuh. Kan aku suka di UI kan dulu kayak hutan belantara. Jadi ya Kan udah. daya tahan tubuhnya juga lagi kurang. Iya, TBC iya, iya. itu karena daya tahan tubuhnya lagi kurang, di waktu itu diet. Namanya kalau diet itu teman-teman diet harus juga. hati-hati. Malah tuh Masih masih sih? sih. Ya, enggak, dulu Iya. emang kotor Jadi aja. harus berhati-hati karena kita bisa kekurangan vitamin dan mineral. Makanya Bukan kalau diet juga, hati-hati. karena satu lagi sebenarnya udah ada vaksinnya. Ini bedanya mungkin dengan corona. Kalau TBC kan udah vaksin ada BCG. vaksin. Kalau corona belum ada vaksin. Iya, mungkin Tapi karena dulu baru juga. karena orang tua kita dulu terlalu mau anaknya badannya mulus tanpa cacat, jadi nggak disuntik TBC. Oh ya, nggak dikasih vaksin dari kecil? Kan bekas nggak tau. boleh dong contoh tidak yang benar. Tapi nggak apa-apa lah kan, itu kan variasi dalam hidup, bener nggak? Kan ini kita berdua Oh, doang. jadi harus kalau gitu ya, Iya. harus Ya, iya. vaksin TBC. Vaksin itu perlu ya. bener. Vaksin itu perlu. Maksudnya Iya. perlu kan sekarang bisa, kalau kayak anak saya kan perempuan juga nggak ada bekasnya karena kan di bawah, di kaki kan, di bagian pangkat untuk vaksinnya. Iya. Kalau dulu kan semua harus sendiri begitu tangan, tapi tangan kita kan mulus sekarang, badannya mulus semua. Nggak bisa pakai Siapa nih, ini ada pertanyaan dari netizen ke netizen berita juga nih. Tapi ini bisa orang pantat kok, Siap, sampai pantat. siapa nih, jadi makanan yang boleh dan nggak boleh buat mencegah corona dan untuk makanan yang boleh dan nggak boleh untuk terhindar dari corona itu apa? Oke, sebenarnya boleh dan nggak boleh itu balik lagi ke individual ya, karena setiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Jadi kalau misalnya orang nanya mana sih makanan yang sehat, itu tadi pasti yang harus diambil dari alam. Tapi mana yang boleh nggak boleh, sebenarnya asal kita makan sesuatu di moderate way, dengan yang bersih ya, bersih itu harus, dan dengan yang memang banyak vitamin ya, itu sebenarnya boleh. Kok misalnya kayak gini, nggak boleh makan gorengan sama sekali ya gitu. Sebenarnya boleh gorengan, asal mungkin kita goreng sendiri di rumah dengan minyak kelapa. Tadi kalau Tadi misalnya dijelasin. dibilang "Oh, minyak kelapa mahal, nggak kok, ada banyak juga yang murah gitu. Jadi sebenarnya lebih kita memang ini harus pola hidup yang kita terapkan di sini, bukan begitu ada virus corona, oh nggak boleh makan es krim ya, kasihan loh tukang jualan es krim nggak ada yang laku, sepi. nggak boleh makan gorengan ya gitu. Sebenarnya nggak, ini yang kita pola hidup memang harus, mungkin saatnya mungkin Tuhan memberikan teguran, ayo mulai hidup sehat supaya jangka panjang ke depannya bagus. Jadi sebenarnya tuh kayak kita lihat orang sakit kanker yang nggak bisa kita makan mie instan langsung sakit kanker besoknya, enggak, itu tuh makanan itu ditumpuk di dalam badan tubuh kita tuh selama bertahun-tahun. Jadi penyakit itu tuh nggak langsung makan ini langsung ini gitu. Tapi udah bertumpuk-tumpuk, makanya kita makan jeroan kebanyakan, lama-lama sakit deh. Nah, tapi nggak hari makan besok sakit gitu. Jadi lama ya, berpuluh-puluh tahun badan kita tuh bermutasi jadinya jelek, jadilah. Jadi kalau Makanya makan sakit. jeroan dikit-dikit nggak apa-apa sekali. Iya, nah itu orang tuh sakit tuh biasanya kan di 50 tahun, 60 tahun, kenapa? Karena gaya hidup awalnya dari umur belasan tuh udah jelek gitu. Makanya terus sedini mungkin. Jadi kalau misalnya saya tuh bukan tipe orang nggak boleh makan es krim apa gitu, enggak gitu. Jadi mana yang boleh, mana yang enggak, itu sebenarnya kita balik ke daya tahan tubuh kita lagi dan lihat gitu. Semua tuh dalam hidup memang perlunya tuh yin yang balance, saya bilang. Makanya sehat itu tuh balance, kayak tadi dokter Sonia bilang nggak boleh makan terus yang sama, bervariasi. Jadi sebenarnya yang saya nggak mau bilang, saya nggak mau kasih poin-poin mana yang boleh mana yang nggak boleh ya, tapi saya mau kasih poin-poin mana makanan yang bisa membuat pola hidup kamu jadi lebih sehat gitu. Pertama, makan makanan yang bervariasi warnanya. Jadi kalau bisa warna makanan tuh beda-beda, bukan pewarna ya, tapi sayuran yang bermacam-macam. Kemudian kedua, bukan cuma variasi warna tapi variasi jenis. Jadi kayak tadi mungkin sehari makan salmon, sehari makan daging, sehari makan ayam, sehari makan sayur. Jadi nggak makannya sama terus. Terus ketiga juga itu, makan yang secukupnya, jangan makan terlalu banyak, karena kalau obesitas itu pun juga jadi nggak sehat gitu. Jadi makan tuh lihat porsinya secukupnya sampai kita kenyang. Jadi
makanan itu bisa menjadi obat kok gitu. Banyak makanan yang enak yang bisa menjadi obat kayak ini. Mungkin kayak jamu pon-pon ini ya di Indonesia ini. Sebenarnya kalau dikasih gula merah juga enak kan? Sebenarnya menyenangkan kok dan sehat. Tapi ditemuin sama dokter di Airlangga itu loh, dok, katanya bener ya, ramuan pon-pon ini ya. Ramuan dari dulu kan emang juga. Dari dulu. Ramuan itu ya kan juga ada buat mencegah corona katanya. Brotowali itu kan bagus banget. Oh iya. Buat daya tahan tubuh emang anti radang gitu. Iya, itu kita kaya ya. Bener. Dan kemudian keempat, cegah makan makanan yang kalengan atau yang proses food. Jadi banyak ambil semua makanan dari alam. Itu aja sih 4 pedoman itu yang harus dipegang gitu. Karena kalau misalnya kita bingung ya, kadang-kadang picky banget, aduh nggak boleh, saya maunya makan sehat, saya nggak mau makan gorengan, saya nggak mau makan apa. Jadi lama-lama kita hidup juga, kalau apalagi orang kerja susah kan, mau makan, aduh mau makan apa, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi membuat hidup kita lebih susah. Why? Kenapa harus begitu gitu? Dan kemudian satu lagi, kalau misalnya kita tambah diet, tambah nggak happy, tadi tambah stres, tambah sakit lagi juga gitu. Jadi do what makes you happy, dan tapi makan yang ingat kalau hidup tadi 4 yang sehat itu, sebenarnya itu. Kalau saya sih ini Ya, Dokter Sonia ada dia mau nambahin dulu. Saya mau nambahin ini trik buat cari makanan yang sehat kalau di restoran. Kadang-kadang kita suka misalnya di restoran atau di toko lah ya, kita mau beli makanan gitu. Kalau bisa ya tadi sama, nggak pakai pengawet perasa, terus micin kalau bisa, jadi nggak pakai micin. Terus kalau bisa saya tuh lebih pilih ikan dibandingin daging dan ayam broiler. Kalau ayam kampung sih is okay, tapi kalau ikan sampai ikan teri pun yang murah. Tapi ikan sekarang juga pada bilang banyak merkuri. Kalau ikan nggak seger malah tambah sakit perut. Apalagi kalau sashimi di tempat yang kita nggak punya uang ya. Bisa. Di tempat yang ini gue yakin kalau di rumah berdua sering berdebat masalah makanan. Kalau ini gue nggak boleh, ini boleh. Kalau dia nggak makan apa-apa, jadi percuma. Terus sayur buah yang banyak. Kalau bisa yang tanpa pestisida. Terus kalau bisa pilih karbohidrat kompleks. Jadi kayak spaghetti atau gandum dibandingin yang nasi putih atau tepung-tepungan roti gitu. Karena roti itu ya roti dan gluten, roti putih itu dia kalorinya tinggi banget. Tapi kalau mau dikit juga nggak apa-apa, mereka bilang tadi moderate way aja gitu makannya. Kalau saya biasanya saya ambil secukupnya aja, saya kasih Fania. Karena dari badannya jadi makan lebih. Dokter Sonia, Mas Fania, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih juga. Berguna banget tuh tadi informasi tentang corona yang lagi hit dan semarak ini kan sekarang kan. Biar tetap sehat, tetap bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa untuk kalau bisa jangan di tempat umum terlalu banyak kalau nggak penting. Jangan pergi-pergi dulu keluar kota. Kemudian jaga makanannya, makanan sehat, jaga juga mentalnya supaya bahagia gitu ya. Iya, dan kalau bisa spray antibakteri, antivirus. Karena virus itu akan menempel 2-7 hari di tempat-tempat meja, kursi, lantai. Cuci tangan sering-sering. Kalau nggak pakai hand sanitizer kalau kepepet. Luar biasa nih ilmu baru yang gue dapat dari dua kakak beradik ini, yang satu chef, satu dokter, dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang makanan dan kesehatan ya dari kecil kalian berdua ya. Iya nggak sih, kalau Dokter Sonia kalau debat masalah kesehatan tentang masalah makanan pasti Chef Fania sebenarnya tentang masalah kesehatan sama Dokter Sonia ya nggak? Iya benar, semuanya biasanya menjadi satu kan holistik semuanya. Oh iya. Luar dan dalam holistik. Luar biasa. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Bye. See you.